Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Anda bergabung bersama kami, ini adalah segmen terakhir di Economic Challenges. Kita akan bicara solusi di segmen terakhir ini dan waktunya sangat singkat dan padat. Jadi saya akan beri kesempatan kepada masing-masing narasumber. Pak Didi terlebih dahulu, RAPBN 2024 ini akan segera disampaikan. Apa yang Anda harapkan dari pidato Presiden yang nanti akan disampaikan? Saya kira keberpihakan terhadap UMKM yang utama. 90% penopang ekonomi Indonesia adalah dari sektor UMKM. Harus ada insentif, ada hal-hal yang mendukung mereka di kala sekarang sedang terpuruk ya, sedang terpuruk. Di sektor lain ini saya menyesalkan tadi Ibu udah mengatakan ada pelatihan kerja di masa pandemi nggak ada gunanya hari ini, menghaburkan uang banyak sekali mungkin belasan triliun ya. Jadi saya pikir ke depan harus ada perubahan. Ada solusi yang ingin Anda sampaikan? Ya panjang nih kalau disampaikan solusinya. Satu saja. Iya tadi. Fokus pelatihan kerja ya misalnya ya, lalu UMKM perhatian ya, insentif bagi UMKM, ada subsidi-subsidi yang diberikan kepada para pelaku usaha. Kita kan harus adil, kita nggak bicara soal pekerja dan buruh, tapi pelaku usaha ini harus seiring sejalan diselamatkan. Tapi pemerintah kurang berpihak pada kedua-duanya menurut hemat saya. Baik, Bu Nina. Ya, kalau kita bicara penciptaan lapangan kerja itu adanya di pertanian yang harusnya naik kelas begitu ya. Dan pertanian itu ada 5 subsektor. Jadi ada pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan. Yang kalau kita lihat termasuk kehutanan, perkebunan itu kelima itu harus menjadi prioritas. Kelima itu harusnya mendapatkan insentif untuk bisa naik kelas begitu. Itu modernisasi pertanian itu harus naik kelas namanya. Nah, itu yang kita lihat berbagai insentif harusnya masuk di situ. Jadi tidak hanya titik beras dihilirisasi pada pertambangan ekstraktif. Dan yang kemudian pelatihan tadi harusnya ada di level ini gitu ya, SMK dan seterusnya yang memang harusnya menjadi satu kan, pelatihan diklat gitu dengan pendidikannya harus jadi satu. Tapi dalam konteks membangun modernisasi pertanian supaya swasembada. Karena kita masih impornya banyak sekali dari pertanian. Nah, untuk yang tinggi high tech seperti tadi untuk capital intensif di sektor pertambangan ekstraktif itu tentu adalah penggerak di industri yang besar. Jadi harus imbang. Kalau sekarang kan nggak imbang nih kayaknya. Tapi sumbangannya cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Iya betul, dia PDB-nya besar tapi lapangan kerjanya kecil kalau ekstraktif. Maka timpang. Maka kita lihat sekarang Gini koefisien melebar. Kenapa? Karena timpang pembangunan yang ekstraktif besar, yang sebelah sini kurang cepat. Gitu. Saatnya diseimbangkan kembali. Ya harusnya diseimbangkan. Baik, Mas Bima. Ya, kita ingin dengar sebenarnya dari Pak Presiden pada waktu pidato bilang kita harus berani keluar dari jebakan sumber daya alam. Karena ini akan kembali lagi kepada tahun 2015. Pada waktu bonanza komoditasnya turun dan menciptakan banyak pengangguran, terutama di basis pertambangan dan perkebunan. Ini harus dicari jalan keluarnya bagaimana 2024. Kemudian bicara dong soal transisi energi itu akan membuat banyak sekali lapangan kerja baru. Sehingga ada hope yang ditawarkan. Dan berikutnya lagi adalah tolong hentikan dulu proyek-proyek infrastruktur yang kemudian tidak ada dampak langsung kepada lapangan kerja, terutama untuk golongan misalnya SMA ke atas, atau bahkan UMKM nggak dapat manfaat signifikan dari mega proyek. Alihkan semua itu kepada industrialisasi. Tapi infrastruktur ini bukannya meningkatkan daya saing Indonesia di mata internasional? Justru indeks logistik yang terbaru turun 17 peringkat logistik kita. Baik, kita tunggu solusinya seperti apa. Pak Misbahun, apa solusi yang ingin Anda tawarkan? Desain besar ekonomi kita harus ditata ulang. Pertama, bahwa ekonomi 1 tahun terakhir ini masih bisa dilakukan sampai dengan 2024? Bisa. Bahwa Indonesia ini adalah resource based economy. Negara yang mengandalkan pertumbuhan ekonominya dari resource based economy, pertanian, perkebunan, pertambangan dan sebagainya. Lah, sekarang apakah kita mengelola resource base itu menjadi resource mata, atau kemudian kita mengelola menjadi sebuah industri dasar ini kemudian menjadi industri menengah yang di setiap level dan tingkatannya itu melakukan penyerapan tenaga kerja, kemudian memberikan nilai tambah, baik itu nilai tambah secara ekonomi, kalau itu pasar, kemudian kan kita orientasinya setelah resource base adalah market based ekonomi. Nah, disitulah kemudian kita bicara tentang masing-masing segmen itu kita perkuat industri logam dasar, kimia dasarnya. Nah,
Kalau kita bicara itu, barulah kita bicara tentang sebuah keterkaitan link and match-nya. Menjaga iklim investasi, pertumbuhan ekonomi akan kita taruh di angka berapa, tax ratio kita taruh di angka berapa. Lah, disitulah kita baru bicara tentang apa? Bagaimana mengelola ekonomi yang benar. Mungkin kita agak sedikit lupa, kita agak mundur nih karena ada pandemi juga begitu. Sudah sepenuhnya pulih dan apa harapannya dari pemerintah? Saya rasa mungkin yang karena ini kita tidak mau panjang lebar, saya kasih satu solusi yang saat ini sedang kita lakukan dan kalau ini kan bisa panjang lebar ya. Tapi ini saya rasa kalau kita bicara tentang UMKM, ini harus menjadi perhatian kita itu adalah bagaimana link and match ini terjadi di UMKM juga. Kalau saya lihat, kita sekarang makanya ada program yang Apindo sedang kedepankan, yaitu program UMKM Merdeka, di mana itu Pentahelix ya. Jadi antara universitas, akademi di sini mereka masuk ke dalam kurikulum. Ternyata pelajar-pelajar itu juga, mahasiswa itu juga mau magang, tidak hanya di industri besar, tapi juga di UMKM. Dan ini adalah menjadi satu inisiatif baru di mana UMKM juga terbantu dengan banyaknya mahasiswa nanti yang membantu UMKM, tapi UMKM juga belajar dari mendapatkan dukungan dari mahasiswa tersebut, tapi mahasiswa juga belajar menjadi UMKM, tapi juga pendampingan dari perusahaan-perusahaan besar. Jadi ini kita mencoba mencari model karena sudah capek pendampingan diserat produknya gitu ya. Jadi model yang bisa langsung membawa UMKM ini juga nanti yang berkualitas tadi. Jadi harus ada nih solusinya karena kalau 97% kemudian dari bagaimana caranya gitu. Itulah cara kemudian pengusaha ikut berperan. Betul. Jadi ini Pentahelix ini saya rasa sangat penting. Baik, silakan Pak Anwar terakhir. Terakhir tentunya paling singkat berarti yang paling terakhir. sangat singkat. Yang sebetulnya tadi saya sudah ingin menjelaskan 3 hal ya. Yang tadi perluasan kesempatan kerja, yang kedua adalah bagaimana kita mengoptimalkan pelatihan-pelatihan vokasi sebagai media untuk tadi meningkatkan kapasitas dari SDM kita. Dan sekarang yang kita dorong itu misalnya adalah apa yang akan berbeda Pak? Kalau yang sekarang adalah tailor-made training ya, misalnya pelatihan yang berdasarkan kondisi dari faktual. Tadi Bu Sapti mengatakan artinya modal misalnya pertanian, kemudian adalah perikanan. Ini kan lapangan-lapangan sebetulnya menyediakan banyak sekali artinya ketenaga kerjaan ya. Cuman selama ini tertinggal karena terkelola secara tradisional. Kita ingin mendorong itu menjadi pertanian perikanan yang modern dan tentunya adalah pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan. Ini adalah salah satu solusi. Satu solusi lagi adalah kita harus menguatkan ekosistem ketenaga kerjaan kita dengan kita bagaimana menghubungkan antara demand dengan supply ketenaga kerjaan ini tercapai transaksi informasi yang memang saling menguntungkan. Baik, kalau begitu terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sekalian telah bergabung bersama kami di Economic Challenges. Dan pemirsa, demikianlah Economic Challenges untuk malam hari ini. Saya Kania Sutisnawinata. Sampai jumpa.